Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita nyatakan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini, hari yang berbahagia ini, 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 10 April 2024, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan ribuan nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga dengan nikmat ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita untuk sampai di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga Allah menerima amal-amal yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah golongan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pendukungnya yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat, izinkanlah kami mewakili dari segenap pengurus DKM Masjid Baitul Jannah menyampaikan beberapa maklumat atau beberapa pengumuman yang jamaah mesti mendengar ya. Yang pertama, DKM Masjid Baitul Jannah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar kembali suci, dan kita memohon semoga Allah menerima amalan ibadah kita selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Baitul Jannah memohon maaf sedalam-dalamnya dari mulai awal sampai akhir Ramadan apabila ada yang kurang berkenan dalam merealisasikan amanah dari para donatur atau para muslimin yang banyak membantu kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Jannah ini. Di antaranya menyajikan kegiatan iftar jamaah selama 1 bulan penuh. Kemudian pelaksanaan buka bersama baik jamaah masjid, warga, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, segenap pengurus Masjid Baitul Jannah mengucapkan banyak terima kasih
Jazakallahu khairan katsira kepada Yayasan Al-Ummahat, Yayasan Al-Ummahat Peduli, para donatur dan para muslimin yang telah banyak membantu berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada pengurus Yayasan Al-Ummahat Peduli, tetap utuh, kokoh, semakin terus meluas jangkauannya. Di seluruh Indonesia bagian dan negara-negara bagian lainnya. Segenap pengurus Masjid Baitul Jannah mengucapkan banyak terima kasih pada jamaah Masjid Baitul Jannah, lingkungan dan sekitarnya sudah banyak membantu berjalannya kegiatan ini, baik tenaga, pikiran, infak dan sedekahnya. Semoga Allah jadikan semua ini tabungan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan penuh yang diadakan di Masjid Baitul Jannah ini, diantaranya iftar jamaah setiap hari, pesantren Ramadan yang alhamdulillah kemarin beserta anak-anaknya kurang lebih sekitar 50 anak ya, itikaf 10 hari terakhir. Yang selanjutnya penerimaan zakat fitrah dan penyebarannya ya. Kurang lebih diterima di Masjid Baitul Jannah ada 160 warga. Alhamdulillah sudah tersalurkan semuanya. Alhamdulillah. Kemudian perlu saya sampaikan juga pemasukan donasi Ramadan selama 1 bulan ini kurang lebih sebanyak 13.331.000. Kemudian pengeluaran 12.084.750, sehingga saldo yang ada 183.500. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah, sedikit saya menyampaikan kembali karena memang sholat ini istilahnya jatuhnya sekali ya, nanti ada yang lupa atau kalau yang enggak ya nanti mudah-mudahan ya. Ini yang pertama, tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama itu niat ya. Niat ini yang nggak perlu diucapkan ya, nggak perlu diucapkan, dijalankan ya. Kemudian yang kedua takbir. Takbir yang pertama itu 7 kali. Kemudian kita nanti mengikuti imam ya. Di sela-sela takbir tidak ada bacaan apa-apa ya. Kemudian rakaat kedua takbir 5 kali ya. Selanjutnya mengikuti imam. Selanjutnya yang terakhir itu yaitu salam ya. Alhamdulillah, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini yaitu Ustadz Faris Maududin SPDI ya, Abdul Ta'ala. Alhamdulillah dia sudah hadir dengan kita ya. Kemudian selesai sholat diwajibkan untuk mendengarkan khatib sampai selesai. Jadi tidak diperkenankan untuk bubar sebelum khatib selesai ya. Nah tolong nanti kalau khatib sedang menyampaikan khutbahnya, HP-nya tolong dinonaktifkan. Nah setelah selesai sholat dipersilakan para jamaah ini yang mau bersalam-salaman, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, tidak diperkenankan untuk ikhtilaf. Demikianlah maklumat atau pengumuman yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan barisan terusnya merupakan bagian dari kesempurnaan saya. Isi dan disempurnakan sabda terlebih dahulu sebelum membuat sabda yang baru. Sebagaimana yang sudah disampaikan, insya Allah di rakaat pertama terdapat 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Dan di rakaat kedua terdapat 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alayna hisabahum. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id rahiman wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat serta pertolongannya maka sempurnalah amal-amal saleh yang telah kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya. Waktu luang, nikmat sihat, nikmat aman, nikmat mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tolong dan bantu kita untuk menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Serta bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, maka terbit pula kebahagiaan kaum muslimin dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Maka sudah sepatutnya kita balas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga ketaatan kita kepadanya, menjaga ketakwaan kita kepadanya, senantiasa kita jaga ibadah kita jaga diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah Allah, perintah Rabb kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali berada dalam keadaan agama Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata mengenai ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyuta'a wa la yu'sa, bahwasanya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, wa ayyudhkara fa la yunsa, Allah itu diingat dan tidak dilupakan, wa ayyushkara fa la yukfar, dan nikmat-nikmat Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya muslim yang hakiki adalah yang senantiasa menjaga ketakwaannya sepanjang umurnya. Mukmin yang benar adalah mukmin yang menjaga amalannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjemputnya. Ya, memang benar, bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal. Namun ingatlah, jika musim kebaikan itu telah pergi dan berlalu, hendaklah bekas jejaknya masih terus ada. Maka ma'asyiral muslimin, ada yang perlu kita muhasabah dari dalam diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Apa ada yang tersisa setelah Ramadan pada ibadah dan akhlak kita? Apakah amalan-amalan yang telah kita pupuk dan kita kerjakan pada bulan Ramadan akan kita teruskan setelahnya? Maka tiga pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang serius dan harus pula dijawab secara serius oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para salaf terdahulu telah memberikan kepada kita keteladanan bagaimana bersikap dengan Ramadan. Dikatakan bahwasanya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dengan bulan Ramadan, mereka manfaatkan Ramadan dengan ketaatan. Mereka manfaatkan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah Ramadan usai dan pergi, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya setelah Ramadan pergi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'an-Nya, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang merasa takut, hati yang merasa khawatir, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut, yang khawatir dalam ayat ini adalah orang-orang yang bermaksiat? Apakah mereka yang berzina? Apakah mereka yang mencuri? Apakah mereka yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala? Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yashallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, yang hati mereka takut dan khawatir, adalah mereka yang melakukan salat, adalah mereka yang melakukan puasa, adalah mereka yang bersedekah dengan hartanya. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut serta khawatir amalan-amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Maka celakalah kita ma'asyiral muslimin, manakala amalan-amalan orang yang lebih soleh daripada kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang masih banyak lalainya? Bagaimana dengan kita yang masih banyak malasnya? Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya keadaan seseorang setelah bulan Ramadan terdapat 2 macam. Yang pertama adalah mereka yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Mereka menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih bersemangat dalam beribadah. Mereka lebih bersemangat dalam kebaikan. Mereka rutin menghadiri salat Jumat dan jamaah. Mereka terus beristiqomah dalam beribadah dan beristiqomah dalam menjauhi maksiat. Maka kata para ulama, ini adalah tanda-tanda amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ada orang-orang yang keadaannya sama seperti sebelum datang bulan Ramadan atau bahkan lebih buruk sebelum daripadanya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya di bulan Ramadan, namun mereka kembali ke belakang lagi dengan cepat. Mereka kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan ibadah, mereka terjang larangan Allah, mereka lalaikan salat, hingga mereka senang kembali melakukan maksiat dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan anggota badannya, dengan perkataan dan perbuatan serta hartanya. Maka wal'iyadu billah, kata para ulama, orang-orang semacam ini sebenarnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan seorang salaf, "Man shama Ramadan wa huwa yuhdithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah dakhala al-jannah." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berkata pada dirinya, apabila Ramadan telah usai, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan masuk surga. Wa man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara 'ala Allah fasiyamuhu 'alaihi mardudun. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, namun ia berkata pada dirinya, manakala Ramadan usai, manakala Ramadan telah pergi, saya akan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh puasanya akan tertolak. Intinya ma'asyiral muslimin, jangan jadikan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Salah seorang salaf pernah berkata, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna Allah haqqan
illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Inna salih, karena sesungguhnya seorang saleh yang sejati, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha, adalah mereka yang mengenal dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam setahun penuh. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, beribadahlah hingga ajal menjemput. Beribadahlah hingga maut menjemput. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai maut menjemput. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seseorang kecuali telah datangnya kematian. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, beristiqomahlah setelah Ramadan. Beristiqomahlah setelah Ramadan, karena sungguh Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah juga yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Allah yang kita ibadahi di bulan-bulan lainnya juga Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan. Maka jadilah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di bulan-bulan setelahnya. Karena demi Allah, Ramadan adalah sarana pendidikan. Ramadan adalah pembinaan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan barometer amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak di bulan Ramadan adalah bagaimana ia berkehidupan, bagaimana ia beribadah, bagaimana dia bermuamalah setelah perginya bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, pada akhirnya kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menyempurnakan sisa-sisa umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang telah kita perjuangkan di hari-hari yang telah berlalu. Di hari yang penuh kemuliaan ini, ya Allah, ampunan-Mu lah yang kami harap. Kami tidaklah pandai meminta dan merayu kepadamu, ya Allah, tapi sungguh tidak ada yang kami minta kecuali keberkahan hidup dan pertolongan di hari hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khairin. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.